ribawi. Sebelum kita bahas kaedahnya, di antara kaedah paling dasar adalah memahami yang namanya komoditi ribawi. Ya, saya gede-gede nulis yang biar kebaca ya. Komoditi ribawi. Dalam hadis disebutkan bahwasanya komoditi ribawi ada 6. Ada berapa? 6. Yang saya bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Di kelompok A ada 2. Di kelompok B ada berapa? Iya, 6 kurang 2 berapa? 4. Pinter. Si matematikanya gede nih. Jadi komoditi ribawi ada berapa dalam hadis? Ada 6. Komoditi ribawi artinya adalah barang-barang atau benda-benda yang berlaku padanya hukum ribawi. Yang pertama kata Nabi, az-zahabu biz-zahab. Zahab. Bahasa kita adalah emas, golden. Ya, emas asli, bukan emas Jawa. Ya. Saya punya emas apa? Bojoku emas fulan. Enggak. Emas golden. Ini yang pertama, az-zahabu biz-zahabi. Yang kedua adalah al-fiddah. Fiddah itu silver. Apa silver? Perak. Ya, jadi kolom pertama ada apa yang pertama? Emas. Yang kedua? Perak. Sekarang kita pindah ke kolom selanjutnya. Jadi ada 2 kolom. Ada 2 kelompok. Kelompok A dan kelompok B. Ya, regu A dan regu B. Regu A cuma 2 orang, emas dan perak. Regu B ada 4. Yang pertama al-buru bil burri. Gandum bur. Bur itu dalam bahasa Indonesianya gandum atau gandum halus. Gandum dengan kualitas bagus. Yang keempat asyairu bisyair, gandum syair. Kalau bur adalah gandum halus, berarti gandum syair, gandum apa? Yang kasar, maaf yang sini saya belakangnya ya. Ya. Tolong mundur sedikit kalian ini biar gantengnya nggak kemajuan. Ya, nah nggak apa ya. Jadi yang keempat apa? Gandum syair. Gandum bur, gandum syair. Az-zahabu biz-zahabi wal fiddatu bil fiddati wal burru bil burri wal syairu bis syairi. Yang selanjutnya adalah at-tamru. At-tamru bit-tamri. Apa tamar? Kurma. Yang kelima apa? Kurma. Yang terakhir al-milhu bil milhi, garam, salt. Ini harus hafal, Pak, bagi orang yang pengen memahami riba. Ulang, yang pertama apa? Emas. Kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, yang keenam, yang ketujuh. Enggak ada yang ketujuh. Ya, sekarang ada 2 kelompok. Kelompok pertama emas perak, kelompok kedua gandum bur, gandum syair, kurma dan garam. Sekarang pertanyaan, apakah komoditi ribawi hanya 6? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. 6 ini hanya yang disebutkan dalam hadis. Ternyata dari kelompok ini bisa kita tambah beberapa komoditi ribawi yang lainnya. Ulama beda pendapat, apa sih yang menyebabkan emas dan perak? Ilahnya ini apa? Kenapa jadi komoditi ribawi? Dan pendapat yang lebih tepat, langsung saya ambil saja biar cepat, adalah pendapat bahwasanya ini sebagai mutlak tsamaniyah. Apa itu mutlak tsamaniyah? Alat tukar. Ya. Sesuatu yang dijadikan sebagai alat tukar, termasuk mata uang. Emas dan perak di zaman dahulu alat tukar.
Dan zaman sekarang, apa alat tukar zaman sekarang? Uang apa? Uang kertas. Meskipun secara bahan kertas itu tidak berharga, tapi dia menjadi mutlak tsamaniyah, sesuatu yang berharga sebagai alat tukar. Sehingga rupiah, dolar, pound sterling, euro, ya kalau Korea itu apa? Hah? Wah, tahunian mantan Korea. Enggak tahu Korea ya. Ion, ion apa Wak? Ion? Won, ya won ya. Kalau Jepang apa Jepang? Yen, berarti pencinta Doraemon ya. Intinya apa? Intinya mutlak tsamaniyah, uang meskipun bahannya tidak berharga, selama dia menjadi alat tukar, dia termasuk komoditi ribawi. Berbeda dengan sebagian pendapat yang mengatakan cuma emas perak. Kembali ke emas perak. Sekarang ngetren ya, kembali kepada dinar dan dirham. Ini termasuk kesalahan di dalam memahami konsep fikih muamalah. Karena yang dijadikan itu adalah mutlak tsamaniyah, alat tukar, bukan zat. Apakah dapat pahala kita kembali ke dinar, ke dirham? Tidak. Artinya segala sesuatu yang dijadikan alat tukar, meskipun bahannya dari kulit hewan atau dedaunan, itu dinamakan sebagai mutlak tsamaniyah. Gak tercela dalam Islam pakai rupiah, pakai pound sterling. Ustaz, tapi gara-gara itu ada riba. Emas perak juga ada riba, dinar dirham juga ada riba. Ya, ini diantara sebagian sekarang ajakan kembali ke dinar dan dirham. Ini adalah sebuah jargon yang keliru dalam kacamata fikih muamalah, karena tidak ada ya Nabi itu pakai dinar dirham bukan sebagai ibadah, tapi sebagai kebiasaan yang berlaku di zaman beliau. Sekarang kita pindah ke kelompok B. Ya, kita pindah ke kelompok B. Ya. Kelompok B, coba yang pertama apa? Gandum, kurma, garam. Kira-kira ini nama-nama apa? Makanan. Di dalam, ya nanti bilang pokok ya. Makanan. Di dalam mazhab Syafi'iyah, ilahnya adalah makanan. Sehingga pempek, otak-otak, tekwan model Laksanburgo, itu termasuk komoditi ribawi. Dalam pendapat Syafi'iyah, kita akan bahas besok. Ya, dalam kitabnya beliau mengatakan mat'um, semua yang dimakan, ya baik makanan pokok atau tidak, dalam mazhab Syafi'iyah itu termasuk komoditi ribawi. Hati-hati yang tukeran satu ikat pisang dengan satu ikat pisang ya dalam mazhab Syafi'i. Tapi yang lebih tepat adalah mazhab Malikiyah, itu juga Malikiyah mutlak tsamaniyah, bahwasanya ada dua sifat. Yang pertama sifatnya adalah makanan pokok. Yang kedua adalah bisa disimpan. Gandum bisa disimpan? Kurma bisa disimpan? Bisa ya. Mungkin di antara kita ada yang sisa-sisa kurma Ramadan tahun lalu. Ya. Kemudian garam bisa disimpan? Bisa. Apalagi makan pokok bisa disimpan? Makanan kita apa? Beras. Hati-hati penjual beras. Komoditi ribawi. Gandum sudah masuk. Sagu. Ya. Orang Maluku makan sagu. Saya punya teman dari Maluku, dia pulang liburan bawa oleh-oleh. Ya, batang sagu. Saya coba makan, mau patah gigi. Ternyata makannya harus celup ke dalam air, batang sagu yang keras itu. Ya, alhamdulillah saya orang Palembang makan pempek. Ya, nggak jadi orang Maluku. Kalau dia makanan pokok saja tidak bisa disimpan, bukan komoditi ribawi. Pempek makanan pokok enggak? Anggap aja makanan pokok orang Palembang. Tapi bisa disimpan enggak? Enggak bisa. Jadi basi dia. Jadi enggak masuk syarat komoditi ribawi. Jadi komoditi ribawi makanan pokok dan bisa disimpan. Salah satunya adalah beras. Ya, beras. Jadi dari sini kita bisa tambah kesimpulan bahwasanya
Ya, di antara juga adalah komoditi ribawi adalah rupiah. Apalagi? Dolar. Apalagi? Euro, rial, ya, ringgit, 23 ringgit, ya, dan seterusnya. Dari sini kita tambah apa tadi? Beras. Apalagi? Jagung, ya, sagu dan seterusnya. Nah, sekarang kita baru bahas kaedah. Ya, saya hapus nggak apa-apa ini. Ya, kaedah. Terus itu aja ya, kaedah. Tolong kalau bisa agak di zoom sedikit tulisannya ya. Kalau kecil misalnya. Kaedah atau kaidah? Pakai i apa Iyalah, nggak pakai i ya. Jadi kaedah memahami riba. Kaedah kita bahas ya. Ya. Ini apa, telapak kaki kucing ya. Sejenis. Jika komoditi ribawi sejenis, maka kata Nabi adz-dzahabu bidz-dzahabi sampai terakhir al-milhu bil milhi yadan biyadin. Yang pertama syaratnya tangan dengan tangan. Apa itu bahasa kita? Tunai. Yadan biyadin. Itu syarat yang pertama. Kalau satu jenis, contoh sejenis emas dengan emas, perak dengan kurma dengan beras dengan rupiah dengan, itu namanya sejenis. Laki-laki dengan, itu sejenis. Bahaya. Ya. Yang kedua, mislan bimislin. Kaedah yang kedua, kalau dia sejenis bukan hanya tunai syaratnya, tapi mislan bimislin sawaan bisawain, yaitu sama kuantitasnya. Kuantitas ini bisa berarti berat, ya, takaran berat, ya, kilo begitu. Ini syaratnya. Kalau nilai, ya, atau nilai kalau dia berupa uang, tidak bicara tentang kuantitas, tidak bicara tentang kualitas. Enggak ada pengaruh kualitas dalam masalah ribawi. Yang jadi pengaruh adalah tunai atau tidak, kemudian kuantitasnya, beratnya itu sama atau tidak. Ini kalau dia sejenis, apa syaratnya? Tunai. Yang kedua sama. Paham sampai sini? Kalau nggak paham nggak masalah ya, nggak masuk ujian nasional juga ini. Lagi tinggal tahun ini ujian nasional ya. Kemudian selanjutnya yang sekelompok. Satu kolom tapi beda jenis. Emas sekelompok dengan apa? Perak. Gandum sekelompok dengan kurma. Kurma sekelompok dengan garam. Garam sekelompok dengan beras. Beras sekelompok dengan jagung. Perak sekelompok dengan rupiah. Rupiah sekelompok dengan dolar. Dolar sekelompok dengan euro, dengan yen, won dan seterusnya. Ya, itu namanya satu kelompok. Beda jenis. Syaratnya kata Nabi, idza talafat hadhil asnaf fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Cuman satu, syaratnya adalah tunai. Harus sama? Enggak. Yang ketiga, beda kelompok. Beda kelompok tidak ada syarat. Tidak ada syaratnya. Dah, ini konsep riba. Ya, ini konsep memahami riba.
Kalau sejenis harus tunai dan sama, kalau dia sekelompok harus tunai saja, enggak harus sama. Kalau dia beda kelompok fleksibel, enggak harus tunai, enggak harus sama. Mari kita bicara contoh. Sejenis emas 1 gram dengan emas 1,2 gram. Riba? Riba apa? Sekarang kita masuk ke sini. Riba itu ada 2. Nah, sekarang ya. Setelah kita tahu komoditi ribawi, kita akan bahas ya tentang pembagian riba. Riba ada 2. Riba di dalam jual beli, kemudian riba di dalam utang piutang. Utang. Ingat jual beli itu apa esensinya? Barter. Tukar menukar. Jadi ini sedang kita bahas riba jual beli. Terbagi menjadi 2. Yang pertama namanya riba jual beli fadl. Fadl artinya apa? Nggak ngaji malam Jumat di Bakti ya. Malam Jumat di sini ada kajian bagus. Fadl artinya kelebihan. Saya punya kajian judulnya Fadlul Islam. Kelebihan Islam itu apa? Ada fadlnya. Fadl itu apa? Kelebihan. Yang kedua nasi'ah. Nasi'ah artinya adalah penundaan. Yuk kembali ke sini. Kaidah kita. Kalau sejenis syaratnya apa? Tunai dengan sama. Kalau sekelompok tunai. Kalau beda kelompok enggak ada. Nah, sekarang yang tunai, kalau tunai dia malah tidak tunai, namanya riba nasi'ah. Kenapa? Nunda, enggak tunai. Ya enggak? Ketika disyaratkan sama kuantitas, ketika tidak sama namanya riba apa? Fadl, karena ada kelebihan. Langsung saja. Beras 1 kilo. Tukaran dengan beras, ini beras A ya. Beras B 1,2 kilo. Bayarnya besok. Ini riba apa? Riba fadl atau riba nasi'ah? Yang bilang fadl angkat tangan. Yang bilang nasi'ah? Yang bilang enggak ada riba? Loh, kalian milih apa? Dua-duanya, pinter ya. Ya, karena ya. Kenapa dua-duanya? Karena ada fadl kelebihan. Berapa lebihnya? 0,2 kilo. Ada penundaan. Kenapa penundaan? Bayarnya esok. Iki namanya riba fadl, terus riba nasi'ah. Lebaran, THR. Di pinggir jalan biasanya ada orang ya nukar apa? Uang logam. Ya. Pak, ya saya pengen THR. Ini uangnya 100.000. Oh ya oke Pak. Dikasihnya berapa? 90.000. Mungkin nggak 100.000 dikasihnya? Nggak mungkin, dia jualan duit pinggir jalan itu. Ya, ini riba apa namanya? Nasi'ah atau nggak ada riba? Riba? Kenapa riba fadl? Kelebihan emang harus lebih apa? Emang harus sama apa? Hah?
Kenapa harus sama? Sejenis. Emang dia jenis apa? Emang uang kenapa komoditi riba nggak ada dalam hadis uang? Sama dengan emas dan perak. Pinter. Jadi uang sama uang harus sama dan tunai. Contoh kasus. Akhi ada 10.000 dua ada? 10.000 dua. Ana nih butuh beli cilok duit 10.000. Ya. Soalnya tukangnya ndak ada. Oh doa afan akhi. Ana hanya 10.000 satu. Iya kan? Sering kayak gini kan? Kita lagi butuh uang 10.000. Kita punyanya 20.000. Ada teman kita tukar uang yuk. Ya ada nggak 10.000? Ya dua, saya butuh 10.000 satu. Wah adanya cuma 10.000 satu. Ya sudah saya ambil dulu ya 10.000 satunya. Ya. Kemudian apa? Kemudian dia kasih apa? Kasih uangnya. Ya. 10.000 satu. Besok saya ambil lagi ya 10.000-nya. Nah sering kayak gini. Ini riba nggak? Riba nggak ini? Sama 10.000, 20.000 nantinya. Kenapa riba? Karena tidak tunai. Sering kayak gini? Sering. Tukar duit tidak pas, hati-hati. Iya enggak? Nah ini, gara-gara kita nggak belajar fikih muamalah. Alhamdulillah kemarin datang. Solusinya gimana? Solusinya jangan tukar uang. Pinjem aja 10.000, ya enggak? Aman. Kalau kita 10.000 aja pinjem, oke lah. Ya, nanti saya kembaliin. Selesai. Pinjam 10.000, besok blokir. Enggak, besok ya bayar 10.000. Atau boleh kayak gini teman-teman. Ya sudah saya pinjam 10.000, 20.000-nya sebagai barang gadai. Jaminan. Ya. Jaminan. Berarti itu harus disimpan 20.000 itu. Jangan beli kecilok. Ya, nanti ketika dia kembalikan 10.000, kita kembalikan 20.000-nya. Ya, jadi bisa kita akali dengan cara mengetahui akad. Ini enak belajar fikih muamalah. Ya. Sekarang kita tukar uang nih di bank. Ada uang baru misalnya. Ya, ada uang baru. Biasanya kan uang baru tuh kita pengen tuh ya, penasaran apa sih gambarnya? Siapa sih gitu ya. Akhirnya dia beli. Pak, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ini bank. Ya, ini orangnya. Dia datang ke sini. Ya, dia pengen tukar uang di bank. Kira-kira riba nggak? Tukar uang di bank. Siapa yang pernah tukar uang di bank? Jarang THR kamu nih ya. Jarang kasih THR. Iya. Jawabannya tidak riba. Kenapa tidak riba? Karena nilainya sama dan tunai, no problem. Sekarang kalau jual ya tukar uang baru di jalan-jalan. Ya 10.000 baru, 10.000 baru. Berapa Mbak? Oh ini 100.000, 110.000. Oh saya beli nih 10.000. Dicek kok Pak cuman 100.000? Iya 10.000-nya jasa. Ya boleh nggak seperti ini? Tapi jasa 10.000-nya itu loh. Enggak, karena dia tidak berjasa. Dia hanya ngambil di bank, dia jualan uang riba. Ya, sekarang jual beli emas online. Ya, Shopee emas. Aduh kalung emas bagusnya. Beli, kirim. Riba enggak ini? Lah, kan udah paham kaidahnya riba enggak?
Emas sama uang itu satu kelompok nggak? Sekelompok. Kelompok mana A atau B? A. Berarti syaratnya tunai. Tunai nggak jual beli online? Transfer cuing langsung keluar dari HP emas. Jawabannya tidak tunai. Sehingga riba apa namanya? Nasi'ah. Jadi kalau pengen beli perhiasan, datang ke toko emas. Ustadz, kalau tukar tambah mobil, riba nggak? Mobil Avanza dengan Pajero Sport. Avanza tambah 20 juta, ganti dengan Pajero Sport, tukar tambah. Riba nggak? Ya ada fadelnya. Karena bukan komoditi ribawi. Jual HP tukar tambah laju, jual baju, jual celana, jual yang lain-lainnya. Jual buku nggak ada riba-ribanya. Yang riba itu seperti ini nih. Yang jualan ini harus waspadalah. Ustadz tunggu sebentar Ustadz. Saya kritis Ustadz. Oke. Beras dengan beras. Harus sama dan harus tunai. Rugi Ustadz. Beras lancar dengan beras lele. Iya enggak? Selancar 1 kilonya berapa? 1 kilo beras lele. Wow. Enggak mungkin ada kezoliman dalam Islam. Salah kaedah ini. Caranya tetap benar kaedah ini. Rugi kita? Enggak rugi. Kalau kita punya beras lele, pengen beras lancar, jangan ditukar. Orangnya nggak mau sama, pasti minta dia. Iya nggak? Rugi lah. Masa sekilo selancar dan sekilo beras lele? Ada nggak beras lele ya? Ada nggak? Ya, ojo lele ya benar. Ya saya juga nggak pernah beli beras. Ya. Apa kalau mencerat ya? Beras. Caranya apa? Caranya pernah ditanya oleh Nabi SAW, nukar kurma. Ada kurma ajwa, kurma sukari. Mahalan mana? Ajwa. Kan tentu ajwa sekilo dengan kurma sukari sekilo. Enggak mau orang yang punya kurma ajwa. Kata Nabi, kau jual kurma sukarimu. Dapat uang, tambahkan uang, baru beli kurma ajwa. Kita punya beras nih, ya misalnya 2 kilo ya beras lele tadi. Kita jual dapat 20.000. Kita beli beras lancar, ternyata selancar 20.000, dapatnya 1,5. Kan nggak riba kita. Jual beli. Ini dalam masalah jual beli. Ya. Kalau udah beda kelompok, emas kurma. Nah, beli kurma, pakai duit, jangan emas, rupiah sama kurma. Boleh nggak ngutang beli kurma? Pakai uang. Ini uang, ya saya ambil kurma aja dulu ya, besok saya bayar. Pakai uang rupiah. Ini dua-duanya komoditi ribawi. Pertama dia tidak tunai, kemudian dia jelas tidak sama. Riba nggak? Kenapa nggak riba? Beda kelompok. Kalau udah silang kelompok Pak, nggak ada syarat. Mau tunai, mau kredit monggo, mau sama tidak sama monggo. Jadi antaranya harus kita pahami sejenis tunai dan sama kalau sekelompok tunai. Ada $10.000 nggak? Ada nggak? Anggap aja ada lah. Ada. Ada ya. Tukar yuk sama $10.000. Mau nggak? Nggak galah. Ya kalau kita beda kayak riba. Ini apa Ustadz tadi katanya? Ya? Iya nggak? Berarti $10.000 harus $10.000. Ingat syaratnya tunai dan sama. Sama nggak? Nggak. Gini ya. Rupiah dan dolar itu beda jenis. Memang sama-sama mata uang, tapi setiap mata uang itu dianggap satu jenis. Sehingga antara rupiah dan dolar boleh tidak sama. Alangkah ruginya orang yang punya dolar kalau ditukar dengan rupiah harus sama. Ya, $1
15.000 misalnya. Selesai sampai sini? Ya, sekarang kita ke riba utang piutang. Ada tisu nggak ya? Oh, ini ada. Sudah mau azan ya? Mungkin ada yang kelewat. Kemudian termasuk juga ya, transaksi ribawi adalah tukar tambah perhiasan emas. Hati-hati ibu-ibu. Ya, tukar tambah perhiasan emas. Kenapa nggak boleh kira-kira? Tunai dia. Saya punya kalung emas 1 gram. Pengen tukar dengan kalung emas 1 gram juga, cuman dia kualitasnya mungkin lebih tinggi. Harus nambah duit 200.000. Jadi tukar tambah emas ya, satunya 1 gram, satunya 1 gram ditambah 200.000. Kenapa ini nggak boleh? Riba jual beli fadl, karena ada kelebihan. Ustaz, cak mana kalau kepengen emas itu? Kau jual dulu emas kau, dapat duit, kemudian beli emas yang kita inginkan. Ini cara biar keluar dari riba fadl maupun riba nasi'ah. Jual beli emas kredit, nggak online, ada kok emasnya, cuman nyicil. Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Kelas berapa dek? Lah tahun nasti ya, masya Allah ya. Zaman aku kemarin main kelereng paling ya. Kelas berapa SD nih? 3 SD sudah tahu riba nasi ya? Masya Allah. Ini enaknya kalau dari kecil udah semangat pengajian nih, masya Allah ya. Semangat daya gak jadi ustadz, ya. Dulu Ustadz Nuzul Zikri itu anak-anak kecil kayak gini yang diajak oleh orang tuanya kajian ke Ustadz Abdul Hakim, ya fidahullah ta'ala. Dan sekarang masya Allah ya, beliau sekali ngisi kajian 5.000 ya di Blok M ya di Jakarta. Jadi itu pentingnya ya, yang belajar secara lama waktunya. Ada sebagian kita kajian, yang kenal kajian mungkin udah 10 tahun yang lalu. Tapi kenapa dia nggak bisa ngisi pengajian kira-kira? Kenapa? Karena belajarnya tidak sistematis, tidak fokus. Belajar itu fokus. Kalau fokus jadi, yang fokus fikih dari awal kita kajian sampai sekarang punya hasil dia. Beda dengan temanya bagus nih, ribah datang. Ini apa dia nih, haji, aku masih lamun haji tidak jadi. Nah ini nggak dapat. Ya. Jadi orang yang berhasil adalah orang yang dia itu fokus. Dia mencatat, dia mengulangi terus sehingga ada hasilnya. Ini yang kita ada di pondok pesantren yang belajar, kita fokus. Kalian bisa kayak gitu kalau fokus. Ya, akidah menyelesaikan, kajian rutin yang benar-benar selesai. Ini yang harus kita pahami bersama. Ya, kita sudah masuk azan ya. Udah masuk azan, kita azan sebentar, kemudian kita lanjutkan sedikit tentang riba utang piutang. Ingat yang paling sering ini di riba utang piutang. Kalau riba fadl ini sedikit mah kasus-kasusnya. Yang kontemporer banyak pada riba utang piutang. Waspadalah. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Sekarang kita lanjutkan kajian kita membahas kaidah jual beli ya, fikih tentang riba. Hapus tadi. Sekarang kita masuk ke riba yang kedua. Riba ada berapa tadi? Dua, jual beli dan utang. Jual beli terbagi menjadi dua. Yang pertama fadl, yang ketiga, yang kedua nasiah. Ya. Sekarang kita bahas ya riba riba utang piutang. Kaedahnya kata Nabi SAW, tapi hadisnya mauquf sampai sahabat Fadalah ya. Beliau mengatakan kullu qardin jarra manfaatan
fahuwa riba. Mana harokatnya Ustaz? Ya, gundul ya. Taksir rambut dulu. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Yang ini titik dua Pak maksudnya ya. Ini titik dua nih. Jadi dalam bahasa Arab tuh terkadang titik dua jadi gini aja. Titik tiga gini. Biar cepet ya. Biar cepat, maaf kata senjelek ya. Namanya khat rik'ah agak beda sedikit, ja-nya kayak gini, ro gini. Ini masih enak masih ya. Terkadang sin itu kan kayak gini nih. Kalau aslinya sin kayak gini, ini sin. Ya, ini shin. Ya. Kadang nunnya misalnya min, kayak gini min, ada buntut ke dalam. Kayak lagi titik-titik dia. Ya, kafnya kayak gini. Ini kaf. Apa dia Ustaz ini? Ya kalau kita begini ya, kelamaan itu Pak, langsung sat ya. Itu namanya khat rik'ah. Ustadz yang paling jago setahu saya Ustadz Mubarak dan Ustadz Khairi. Ya, beliau berdua masyaallah ya, soal tulis menulis termasuk ya expert. Kata kaidah ini disepakati oleh semua ulama. Kullu qardin, kullu artinya setiap, segala, semua, seluruh. Qardin pinjaman uang, ingat yang dimaksud pinjaman uang, bukan pinjaman motor. Minjem motor balik ke kau, ya bensinnya ini penuh. Nah, ini bukan riba. Kan dibahas adalah pinjaman uang. Jarro artinya menarik sebenarnya, ya. Atau bisa boleh juga mendatangkan. Jarro ya juru, ya jarro majrur, majrur baris bawah ditarik-tarik di bawah. Mendatangkan manfaat atau keuntungan. Jadi pinjaman utang yang mendatangkan manfaat atau keuntungan, maka dia adalah riba. Ini kaidah kita. Coba kullu qardin jarra manfaatan. Dalam kaidah lagi naf'an ya. Fahuwa riba. Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat keuntungan, maka itu riba. Gampang, cuman ini saja Pak. Pinjamnya 10.000 boleh, tapi balik agak bonceng ya, riba. Iya serius. Karena dia mendapat keuntungan dari pinjaman. Bayangkan Abu Hanifah teman-teman, kehujanan. Kalau kita kehujanan ngapain? Berteduh. Ya kecuali kalau hujan itu adalah rindu, kita rela basah-basahan. Ya. Tapi hujan itu ya bikin dingin, jadi berteduh. Abu Hanifah kehujanan berteduh ke sebuah rumah, dia beringat, ini rumah orangnya pinjam hutang sama saya. Sehingga dia nggak mau berteduh di sana. Takut termasuk keuntungan yang didapat gara-gara kasih pinjaman. Sehingga emak-emak yang gemuk, yang merokok, yang rambut keriting itu, yang galak di kungfu wastel itu, kan kayak gitu biasanya ya. Yang kalau kita minjam 1 juta dapat kembalikan 1.200.000, itu apa? Jelas riba. Karena dapat keuntungan 200. Karena bapak-bapak teman-teman, akad itu ada 2, akad komersil dan akad sosial. Kalau akad komersil boleh ngambil untung, pinjam jual beli, sewa menyewa. Ya, kerja sama pembagian antara modal dan pengelola. Itu namanya akad komersil. Tapi kalau akad sosial nggak boleh ngambil untung. Utang piutang itu kan bantu orang. Kalau bantu ya bantu. Ojo ngambil keuntungan. Ustadz, berarti saya selama ini makan riba. Loh kok bisa? Ibu saya pinjam uang sama saya.
Sedangkan saya tinggal di rumah ibu saya, makan di sana. Ibu saya nyuciin saya baju misalnya. Apakah itu semua riba Pak Ustadz? Alhamdulillahnya kaedah ini punya syarat dan ketentuan. Ini yang jarang kita pahami. Jadi nggak langsung setiap jangan. Ya, tapi ada syarat. Yang pertama, bukan kebiasaan. Jadi untung, jadi ini kita bahas masalah untung ya. Yang riba itu bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan bukan riba. Contohnya kita tadi minjemin ibu kita uang, kita makan di rumahnya. Bukankah sudah makan di rumahnya sejak kita lahir? Iya kan? Bukan ketika minjam itu. Kalau ibu kita nggak pernah kasih kita makan dari kecil, setelah kita pinjem uang baru ngasih makan, baru riba. Tapi kenyataannya nggak seperti itu. Kayak tadi saya pinjam uang ya sama si Fulan. Udah pulang nek saya ya. Emang setiap hari bonceng? Nggak masalah. Oke bro, bonceng. Tapi kalau seumur hidup sejak kita bertahun lama tidak pernah dia bonceng aku. Ketika aku pinjemin uang dia bilang, ayo start bonceng. Balik Talang Jambi, oke Talang Jambi. Nah ini nggak boleh. Karena itu manfaat yang bukan kebiasaan. Yang kedua, syarat manfaatnya terpisah. Kalau manfaatnya itu bersatu dengan akad, itu bukan riba. Contohnya apa gini? Kalau saya minjemin orang uang, apa kira-kira manfaat yang kita dapat? Yang bersatu dengan akad. Bukan traktiran, duit, hadiah itu kan terpisah semua, Pak ya. Ini yang tidak terpisah apa? Kenapa antum mau minjemin orang uang? Pengen dapat apa? Pahala. Iya, bukan konteks kita tapi pahala. Ada nggak secara ilmu ekonomi? Kenapa manfaatnya kita minjemin uang itu apa? Apa? Ditolongin lagi. Wah, nggak ikhlas berarti. Nah. Ya dakwah. Apa lagi? Apa? Iya, nyimpan duit. Kalau duit kita pegang, kita beli bakso itu. Iya enggak? Lebih pinjamin ke orang yang amanah terjaga. Aduh sih pernah aku sama dia. Kalau amanah ya, mudah amanah hilang itu. Jadi ini kan keuntungan kan? Keuntungan terjaganya harta kita. Tersimpannya harta kita di tangan yang minjam. Ini kan manfaat. Tapi manfaatnya yang bersatu nggak terpisah. Sehingga nggak masalah manfaat seperti ini. Yang ketiga, hanya dinikmati peminjam. Nah, mulai miring-miring ya. Maafkanlah. Jadi kalau manfaat tersebut dinikmati bersama, itu bukan riba. Contoh arisan. Kan arisan dapat manfaat kan? Iya enggak? Yang dapat duluan dapat manfaat, punya uang lebih cair lebih cepat, sedangkan yang belakangan dapat manfaat terjaganya uang, nyimpan uang, nabung uang, sehingga arisan diperbolehkan meskipun dia dapat keuntungan dengan meminjamkan. Dia minjemin orang, langsung dapat banyak uangnya sekarang. Kena nomor 1 urutnya, ya kan? Nah sehingga ini diperbolehkan arisan karena dinikmati oleh si peminjam dan yang meminjam. Kemudian yang terakhir, yang keempat, disyaratkan di awal. Disyaratkan di awal atau saat pelunasan. Atau sebelum pelunasan. Atau sebelum pelunasan.
saya minjem uang ya sama seseorang, sama Adi misalnya. Dipinjam uang di berapa Ustaz? 10.000 Pak Di untuk beli bakso sini. Ya langsung jawab, mana yang Adi, mana Adi. Ya. Kemudian saya besoknya ketemu lagi nih, saya kasih 15.000. Dapat untung nggak Adi? Berapa untungnya? Riba tidak ini? Kenapa tidak? Karena tidak disyaratkan di awal dan dibayar bukan sebelum pelunasan tapi sesaat pelunasan. Ketika pelunasan maka ini boleh Pak bayar utang lebih. Nabi pernah bayar utang lebih tapi tidak disyaratkan di awal. Kalau pengen utang sama saya bayar lebih dong. Nah ini baru riba karena disyaratkan di awal. Atau sebelum utang lunas. Saya ngutangin orang teman saya 10 juta. Baru nyicil 5 juta lah ngenjuk pempek sedus. Iya kan? Sudah lunas belum utangnya? Riba nggak pempek sedus ini? Riba nggak? Tergantung. Kalau kantum riba ke aku tidak apa-apa. Nggak ya, bercanda. Kalau seperti ini kasusnya riba. Karena manfaatnya sebelum pelunasan. Menang sepempek pas lunas. Pas tambah 5 juta. Nah 5 juta tambah pempek sedus. Baru tidak apa-apa. Tambah lagi sedus. Nggak boleh. Ini ya yang harus kita pahami bersama. Ustadz, solusinya ada solusi. Kalau kita dikasih pempek, dikasih hadiah oleh yang berhutang sebelum hutang lunas, caranya 2. Yang pertama kita tolak, yang kedua kita terima tapi dianggap sebagai cicilan. Berapa harga pempek sedus ini? 0,5 juta. Saat udah utang kau tinggal 4,5 juta. Nah ya, jadi dianggap sebagai pelunasan hutang. Paham sampai sini? Maka setelah paham kaedah riba utang, kita paham kenapa bunga riba, bunga bank haram. Kenapa? Karena dia keuntungan kita meminjamkan. Kita kan nyetor, ya, kita deposit itu kan meminjamkan. Boleh nggak bank pakai untuk beli rumah, beli properti? Boleh nggak? Bank gunain uang kita? Boleh nggak? Ya, kita transfer, kita ngirim nabung ke bank. Boleh nggak bank pakai uang kita, tabungan kita itu? Ya boleh. Ya, apa gawe bank udah boleh. Dia kan mainannya modal. Iya kan? Dapat modal dipakainya, artinya kalau uang kita diberikan dipakai, artinya pinjaman, korat statusnya. Sehingga bunga bagi hasil atau margin, tahu margin? Mentega? Enggak ya, margin itu bahasa mereka ya apa ya? Beda inilah, selisih atau apa lagi ya? Bahasa mereka itu manfaat atau apa lagi? Apa? Ada bahasa-bahasa mereka itu. Bagi hasil, persentasi, nisbah dan seterusnya, itu adalah manfaat yang didapat dari pinjaman, sehingga kita haram memakan bunga bank. Termasuk juga ya leasing. Kenapa nggak boleh leasing? Karena dapat keuntungan kalau kita mogok nambah lagi. Ya, itu kan kredit. Ya, pinjaman. Kita ngutang, ya, kita ngutang itu termasuk jual beli yang tidak tunai, itu utang. Sehingga kita ketika sedang mengambil motor, nyicil, dia udah dapat keuntungan, dia minjemin kita tuh uang untuk beli motor, kita nyetor sama dirinya. Dan dia tambahkan setiap denda keterlambatan nambah. Inilah yang namanya bank, kartu kredit. Kartu kredit itu kan ya kita mendapatkan apa? Ya kita dipinjemin oleh bank.
dan bank dapat keuntungan. Ustadz, berarti kita bukan pelaku riba, kita korban riba. Sama, kita bahas kemarin hadisnya. Nabi melaknat yang makan riba dan yang memberikan riba. Dana talang haji riba karena kita pakai uang bank dulu, kemudian banknya mendapat keuntungan dari kita. Apa contohnya lagi riba-riba seperti ini? Ya, termasuk juga hadiah dari bank kepada nasabah. Selamat Anda nasabah ke-1000 mendapatkan tas cantik dan payung cantik. Ya, itu termasuk apa? Tapi kalau banknya ngasih cuma-cuma di pinggir jalan, ya jam cantik, boleh kita ambil. Kenapa? Karena hanya sebatas hadiah. Permen yang di mbak-mbak itu, silakan Mas. Permen. Saya pernah baca di sebuah snap ya, bahwasanya permen bank itu riba. Riba nggak permen bank? Itu kan keuntungan. Siapa sih yang dapat permen bank itu? Nasabah? Atau setiap yang datang kepada mereka? Setiap yang datang meskipun bukan nasabah, baru nanyo-nanyo lah ditawari. Artinya itu bukan khusus kepada nasabah, berarti itu sebuah kebiasaan bank. Bank itu biasa kalau ada orang yang mau datang ke customer service, ya, diberikan permen. Artinya nggak masalah ambil permen tersebut. Beda kalau payung cantik yang tadi itu karena nasabah. Kalau nggak nasabah nggak dapat. Artinya keuntungannya hanya karena orang tersebut minjamkan uang ke bank. Ya. Jual beli uang kuno, boleh nggak? 1 perak harganya, nggak mungkin 1 perak. Makin 10.000, mungkin 100.000, ya enggak? Berarti di situ ada apa? Perbedaan kuantitas. Berarti riba enggak? Yang bilang riba siapa? Nah, belum paham konsep ini. Yang bilang bukan riba, takut ditanya ya. Ya, yang nunjuk-nunjuk sudah ngaji fikih muamalah sama di KPMI ya. Ya, teman-teman kita juga ada kajian ya KPMI Palembang Sabtu jam 2. Insyaallah mulai Maret setiap Sabtu ya, setiap Sabtu itu udah lama kajiannya. Jawabannya adalah bukan riba. Kenapa? Karena sudah kehilangan status komoditi ribawi. Uang kuno nggak bisa lagi sebagai alat tukar, udah hilang sifat alat tukarnya. Sehingga seperti kita membeli barang antik, bukan membeli uang. Sehingga nggak berlaku ini, nggak berlaku tunai dan samanya. Sehingga boleh membeli mata uang kuno, ya. Mungkin ada kolektor misalnya uang-uang kuno seperti ini. Ya, wallahu taala a'lam. Gampang, itu saja kaedah-kaedah kita ya. Kalau banyak sekali itunya. Contoh barang gadai digunakan, dimanfaatkan. Kenapa barang gadai nggak boleh dimanfaatkan? Karena riba utang. Kan barang gadai tersebut kalau digunakan jadi manfaat. Ya, Ustadz saya pinjam uang 5 juta, ini HP sebagai gadai. Saya mainin HP. Ya, untuk main medsos, untuk main game, ini nggak boleh. Kenapa? Keuntungan dari meminjamkan. Termasuk orang menggadaikan tanah, kita pakai untuk bajak sawah, untuk berkebun, berladang, nggak boleh. Kecuali satu, kalau gadainya hewan ternak. Karena hewan ternak butuh makan. Masa kita yang ngasih makan? Sehingga kita kasih makan dan kita boleh dapatkan keuntungan berupa kita perah susunya atau kita tunggangi. Sebagai bukan gara-gara manfaat, tapi sebagai balasan karena kita sudah memberi makan kepada hewan ternak tersebut. Motor, atau boleh kita pakai Ustaz.
Apa motor? Motor nggak butuh makan. Dipanas tiap pagi. Insya Allah masih tetap digunakan. Wallahu ta'ala a'lam. Mengapa MLM haram? Ingat nggak transaksi haram karena 3 faktor. Apa yang pertama? Zolim. Yang kedua? Goror. Yang ketiga? Dan itu ada semua di MLM. Udah selesai. Ya. Lalu usaha MLM apa yang tidak haram? MLM yang cuman sekedar skema segitiga saja. Tanpa bonus, tanpa apa ya? Intinya bonus-bonus itu ya, zolim. Kaki-kakinya itu nggak mungkin bisa nyelip yang atasnya, ya enggak? Ya, piramida setan pasti akan berhenti. Ketika berhenti, yang beruntung hanya ujungnya saja. Yang bawahnya udah nggak ada, kapal pesiar itu nggak ada. Yang di bawah itu, ya. Yang pesiar cuma 1, 2, 3 atasnya aja, ya. Sebagian ustadz, maaf ya, ustadz nasional ini nggak bisa membedakan antara sedekah dengan investasi ini, ya. Padahal sedekah dan investasi beda, bro. Investasi akadnya sosial, butuh yang namanya untung orang investasi itu, ya enggak. Sedangkan sedekah dia sosial, dia harap pahala sama Allah. Nah, ini terkadang kita nih bilang sedekah. Dia ini investasi, dia anggap sedekah, salah. Investasi itu harus ditanggung bersama untung dan ruginya, ya. Dan sekarang kita ini banyak yang ngaji sunnah nih masih belum paham konsep belajar sunnah. Katanya ustadz sunnah itu ustadz yang tidak pernah mengkritik ustadz lain. Nah ini, gara-gara suka ngaji yang mendayu-dayu tuh kayak gini. Biasa Pak, dalam masalah agama bantah-membantah itu sesuatu yang biasa. Oh, Ustadz Fulan salah dalam masalah ini. Kita bahas ya, bahas apa permasalahan enggak nyebut namanya. Ini termasuk ilmiah. Oh, Ustadz itu keras nian, nyalai wong. Ya dakwah tuh nyalahin orang LGBT, kita salahin LGBT. Ya. Orang bilang salam Pancasila, kita salahin salam Pancasila. Salam Pancasila. Tok tok tok. Ya. Ah, ini enggak cinta NKRI ini. Subhanallah, ya. Gopay dan OVO itu riba atau enggak? Sudah kita bahas di sini. Kalau dapat kaidah, ya kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Kita top up itu pinjam enggak? Minjamin Gopay-nya enggak? Iya enggak? Iya, karena di dalam peraturan BI dan juga OJK, para orang-orang seperti itu, ya, mau ShopeePay, mau OVO, mau GoPay, itu diperbolehkan menggunakan dana yang disetor oleh apa bahasanya? Kita itu customer atau pelanggan-pelanggannya. Artinya kita itu mendapatkan apa? Kita itu meminjamkan uang. Kemudian kita ketika sedang beli sesuatu, mau pesen Gojek, mau Gosen, mau makan, kita punya 2 pilihan. Tunai atau bayar pakai rekening GoPay kita. Dan di sana ada diskon ini nih. Kalau nggak ada diskon no problem, cuman dia dapat diskon keuntungan. Ustadz, kalau cak itu dak galak uang ngirim. Nah inilah kadang orang tuh menggabungkan tadi dengan iming-iming diskon. Artinya bukan akadnya sebagai apa? Sebagai utang. Oh Ustadz, bukan utang piutang, itu investasi. Wih. Kalau investasi harus jelas kau dipakai duit itu untuk apa? Ya, untuk perusahaan apa? Jangan-jangan perusahaan judi, perusahaan miras dan seterusnya. Ya, jadi nggak boleh kita memakai GoPay, OVO, ShopeePay. Pokoknya keuntungan gara-gara saldo. Nah, ini pendapat guru-guru kami, ya, Ustaz Arifin Badri dan ustadz-ustadz yang lainnya. Allahu taala a'lam.
Memesan makanan melalui aplikasi dengan menggunakan promo. Ini sudah dapat kan ya? Kan kaidahnya udah paham tuh. Ya, meminjamkan uang dapat untung begitu. Jual perhiasan replika emas, hukumnya sama seperti emas atau tidak? Perhiasan dari bahan titanium dan imitasi, enggak? Ya, bahkan berlian pun bukan komoditi ribawi, intan permata. Ya, di dasar samudra. Ya, tidak termasuk. Kenapa? Karena kita enggak jadikan alat tukar. Saya beli ya dengan titanium, enggak terima titanium, uranium, ya, atau bikin nuklir nantinya ya, dan seterusnya. Memakai model rambut bekas ditoka oleh guru, rambutnya sebagian panjang, sebagian pendek, namun tidak dipotong habis. Apakah ini termasuk koza? Saya agak sedikit berbeda. Masalah koza itu adalah mencukur sebagian, membiarkan sebagian, itu koza. Tahu Balotelli? Balotelli atau Batoletti? Balotelli. Ya. Itu pemain sepak bola kalau salah ya. Nah, rambutnya sininya dicukur, sininya enggak, iya kan? Iya, atau Saka dalam Avatar. Tahu ya? Ya. Sininya cukur, sininya enggak. Itu baru koza. Termasuk juga koza, maaf, yang bekam di atas ini. Termasuk koza kalau saya pribadi. Mencukur sebagian, membiarkan sebagian. Terus gimana Ustaz? Botak semuanya. Iya, sama rata botak baru. Kemudian dia apa? Dia bekam. Kalau saya pribadi, Ustaz lain mungkin saya nggak tahu. Allah Ta'ala a'lam. Ustaz itu hajat, enggak hajat, tetap bisa dibotak kok. Kecuali rambut kita nggak bisa dibotak. Cuma bisa di sini dibotaknya. Baru ya. Jadi kalau hanya memendekkan sedikit ya, kemudian sana enggak sama rata, itu bukan termasuk koza. Ya, tapi kalau udah tipis-tipisnya kayak ya, meskipun enggak ngudul habis, teman tipis, kelihatan putihnya. Sini enggak, itu mungkin termasuk koza. Ya, tapi kalau cuman menipiskan sedikit, maka ini kan tipis. Ya, beda atas sama samping. Ya, cuman enggak koza karena enggak habis yang kayak itu. Ya, yang ada poni-poninya itu. Ya. Beda kalau di sininya sampai putih begitu. Allah Ta'ala alam ya. Hukum makan-makan ketika arisan yang dinikmati setiap tamu anggota arisan, enggak masalah. Ya. Yang masalah itu kalau ada uang administrasi untuk salah satu peserta. Nah, ini nggak boleh karena dia dapat keuntungan. Dropship dengan membayar uang keanggotaan di awal bergabung. Bukan dropship itu. Ya, Mbak, dropship itu yang dia noting permission kepada barang. Kalau dropshipper bergabung di keanggotaan itu namanya reseller atau agen. Karena dia dapat izin udah, boleh enggak dengan berbayar, enggak masalah, syarat. Ya, siapa yang mau jualin saya, ya bayar dulu sekian, enggak masalah. Itu syarat yang diperbolehkan. Cuman statusnya bukan dropshipper sekarang, reseller. Ya. Bagaimana cara memberitahu orang tua kita sudah meminjam uang di bank untuk membayar haji? Ya, nasihatin aja, Bu, nanti hatinya nggak berkah. Terus dari mana? Nah, ini ya alasan mereka tuh. Kalau ada KPR cak mano gitu nih, nak kau nih. Padahal nenek-nenek kita dulu nggak ada kau ngambil-ngambil seperti itu ya. Ya. Kita sekarang ini padahal semakin banyak teknologi, tapi semakin kuat keimanan dalam masalah rezeki. Kalau nggak riba sekarang, nah ini syubhat semuanya. Alhamdulillah saya lahir di tengah-tengah keluarga yang nggak pernah minjam uang di bank. Kami bikin rumah, sekarang rumah saya, ya rumah orang tua saya gede, cuman permasalah jalannya itu lama sekali. Beli tanah dulu, nimbun dulu. Ya, sudah lembon baru pondasi, lama belasan tahun jadinya.
Bahkan saya mendiam rumah saya ketika itu tidak berplafon dan tidak berlantai, masih tanah, Pak. Tapi bergoyor dikit-dikit, ya. Kemudian baru plester, kemudian baru di situ nikmatnya, ya perjuangan, ya. Daripada kita langsung brok jadi, ini lebih amannya, lebih murah juga kalau kita bisa seperti ini. Tapi alhamdulillah sekarang sudah enak ya, bank-bank sekarang sudah, bank syariah sekarang udah dibolehin oleh BI untuk bertransaksi sehingga menjadikan properti sekarang bisa dengan syariah, ya. Tapi tetap harus dibahas-bahas lagi bagaimana akadnya. Awan Ustaz, Apa? ada pertanyaan via WhatsApp Ustaz. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ustadz. Malam. Ana mau bertanya Ustadz. Ana ini kan kerja di kantor dinas kesehatan. Iya. Jadi nama Ana sering dipakai untuk keperluan dinas keluar, fiktif, dan ada juga yang memang pergi Ustadz. Fiktif. Fiktif Ustadz. Dinas Piknik. keluar. Fiktif Ustadz. Palsu. Palsu. Uang dia dipakai orang. Namanya dipakai orang Ustadz. Untuk kalau dalam PNS itu kan mungkin istilah dinas luar Ustadz. Oh gitu ya. Kalau yang pakai nama saya dikasih 300.000 per 3 hari Ustadz. Bos. Kalau yang memang pergi dikasih 1,3 juta rupiah. Tetapi begitu tanda tangan SPJ yang lebih dari 1,3 juta tersebut, sedangkan kita menganut memahami perkara itu hukumnya haram menerimanya. Di sisi lain kalau ditolak kita dimusuhi atasan. Iya. Bagaimana Ustadz? Sedangkan di dalam Al-Quran yang saya pahami tidak boleh berontak terhadap pemimpin. Ya nggak apa, bagus. Ya. Kalau sekiranya kata Ustadz kembalikan saja uangnya, ya saya akan kembalikan dan saya tidak mau tanda tangan lagi Ustadz. Masya Allah ya. Ini bagus bertanya untuk mengamalkan ya. Kadang bertanya untuk untuk ngedebat, ini bagus ya. Semoga yang bertanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Taat kepada pemimpin itu ada syarat, Pak. Kata Nabi, la ta'ata lil makhluk ya fi ma'syatil khaliq. Enggak boleh taat sama makhluk dalam memaksiati khaliq. Ya, jadi kalau misalnya ya, suami kita bilang ente pakai ini, mama pakai jilbab jelek kayak emak-emak, lepas saja jilbabnya. Enggak boleh kita taat sama pemimpin, lepas enggak. Karena yang paling tinggi adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Disuruh oleh suami kita untuk pakai baju seksi ke kondangan biar dia dipuji istrinya cantik. Enggak boleh kita taat. Ya, Mas, kau suruh saya lakukan apa saja. Menyelam dasar samudra, mendaki gunung tertinggi. Saya akan lakukan untuk Mas. Tapi jangan untuk saya meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala menutup pakai jilbab dan seterusnya. Ya, ini diantara cara menolak yang baik. Dan ini jelas nggak boleh. Kenapa? Karena tolong menolong dalam keburukan, termasuk penipuan, ghish. Kata Nabi, man ghasyana fala yusamina, yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ya, bukan golongan kami. Sehingga dia harus berlepas diri dari seperti ini. Ya, enggak masalah dimusuhi teman, asal jangan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita ini menempatkan manusia lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Enggak keenakan sama manusia, ya, tapi keenakan sama Allah, kan salah. Harusnya kita lebih takut sama Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, Pak, ketika kita bersikap laku seperti itu, mungkin sebagian orang akan membenci kita. Tapi banyak pribadi yang lebih kagum kepada kita. Ya, lebih, Masya Allah nih, ya, dia mau istiqomah untuk menahan diri dari harta yang haram. Semoga dimudahkan, ya. Allahu taala alam. Mendengar syubhat mengenai hadis dhaif baca Al-Kafi dari Jumat. Bukan syubhat itu. Ya. Kita ini kadang menganggap setiap yang berbeda dengan keyakinan kita syubhat. Ustadz, ada yang ngomongin bahwasanya kunut subuh tidak bid'ah.
Syubhat nih ini. No, kau tuh yang kurang piknik. Ngajinya cuman fikih nih, nikah. Atau tabligh akbar. Sejak saya SMA saya sudah tahu Pak bahwasanya hadis membaca Al-Kahfi diperselisihkan ulama. Udah lama itu. Ya, sebagian besar mengatakan hadisnya dhaif. Termasuk meninggal hari Jumat, meninggal ya syahid di hari Jumat pun didoifkan. Jadi sudah biasa melemah dan mensahihkan hadisnya. Kunut subuh Syafi'i mengatakan hadisnya sahih. Tapi Ahmad Hanabilah mengatakan hadis yang dhaif. Ya, azan di telinga ada yang bilang sahih, Ibnu Qayyim bilang sahih. Ya, ketika bayi lahir, tapi yang lebih tepat adalah dhaif. Begitu juga yang tadi baca Al-Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, ulama beda pendapat. Ya, kalau saya dari saya yang pelajari guru-guru saya dan saya taklid sama Syalbani rahimahullah, beliau menilai hadisnya hasan. Ya, atau sahih, ya minimal hasan. Artinya apa? Hadis yang diterima sehingga boleh diamalkan. Tapi kita menghargai ulama-ulama, ustadz-ustadz yang mengatakan itu dhaif. Dia nggak mengamalkan, serah dia. Yang jelas kita punya pegangan. Inilah enaknya kalau punya guru. Bisa tempat dan tidak setiap ucapan guru yang lain tuh bilang syubhat. Ya. Nanti kalian bilang bahwasannya anak emas perak saja yang ini, wah syubhat Ustaz itu. Padahal memang ada ulama yang berpendapat demikian meskipun pendapatnya lemah. Jadi inilah fikih, welcome to the fikih. Ya, perbedaan pendapat itu biasa, tapi usul agama kita tetap sama. Membeli barang gadai yang tidak ditebus. Lebih baik jangan, karena zolim. Kebanyakan ingat ya di antara fikih gadai, nggak boleh gadai tersebut dijual kecuali izin yang menggadaikan. Malam ini kita lama sekali ya, mohon maaf ya. Dan di antara sunnah Isya diakhirkan sesekali ya. Ini malam terakhir tanpa bahasa Arab. Nanti ada bahasa Arab kita lebih cepat selesainya. Orang pinjam uang kita semisal 5 juta, tapi dia membayar dengan menyuruh kita untuk memanen kebun rambutannya. Tapi setelah kita panen hasilnya 8 juta, apakah itu riba? Iya riba, ya. Harus kita ambil yang sesuai dengan harga kita aja 5 juta. 3 jutanya kita kembaliin ke dia. Ridho Ustaz, ya riba namanya sama-sama ridho. Kalau enggak ridho namanya maling. Bagaimana jika orang dapat arisan pertama, minggu depannya meninggal? Wah. Langsung beli motor ini. Wah, langsung ngebut ya. Siapa yang melunasi utang arisannya? Insya Allah kalau minggu depannya meninggal, uangnya masih bersisa. Iya kan? Misalnya dia dapat 40 juta. Iya, pasti ditabung. Itulah untuk bayarnya. Ingat kita kalau meninggal, harta mayit itu untuk yang pertama penyelenggaraan jenazah, yang kedua utang aset si mayit itu. Enggak ada ceritanya pindah ke anak, Pak. Ya, kecuali anaknya mau nanggung, tapi kewajiban enggak ada. Enggak ada utang hutang turun temurun enggak ada. Ya, bapak kamu utang sama aku, balik dah kau. No, bapak aku itu, bukan aku. Tapi kebaktian kita melunasi utangnya, ya. Karena itulah teman-teman, kalau berhutang minimal punya ini diantara tips keuangan sehat, iya, keuangan sehat aja. Jangan meminjam utang lebih dari jumlah aset. Aset kita apa? Motor saat pribadi. Berapa harga kita? 8 juta. Jangan minjam lebih dari 8 juta. Kalau 8 juta kita meninggal, motor jual. Wah, aset aku banyak Ustaz, 100 juta. Monggo kau pinjam 50 juta enggak masalah. Kau mati, ada aset nutupinya. Ini gaji cuma 1 juta, minjam 100 juta. Subhanallah. Itu yang tidak bisa masuk surga tadi, tahan gara-gara utangnya tadi. Adakah amalan apa saja yang palsu di bulan Rajab? Masya Allah, nanya yang palsu ya. Di bulan Rajab. Untuk dijauhi maksudnya ya. Iya, Rajab itu bulan haram. Ya.
Arba'atun hurum, minha arba'atu hurum, kata Allah, di antara 12 bulan ada 4 bulan haram. Dalam hadis Nabi, kata Nabi, salah satu mutataliyat, ya, 3 berturut-turut, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, 1 jomblo. Siapa jomblo? Rajab. Muharram punya 2 istri, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ya, sedangkan Rajab jomblo. Nah, Rajab ini termasuk bulan haram. Amal kebaikan dilipat gandakan, dosa pun dilipat gandakan, dan tidak ada amalan yang khusus seputar Rajab. Ya, di antara yang Rajab itu biasanya lemah semua hadisnya. Wallahu taala a'lam. Kredit rumah dari bank syariah, tergantung bank syariahnya gimana akadnya ya. Jadi memang ada sebagian kayak ini, ada sebagian teman-teman kita buat ya yang di Nusa Irwandi itu ya, itu termasuk juga makelar yang termasuk ya di kalau skema yang saya pelajari termasuk boleh ya. Tapi memang biasanya yang namanya KPR syariah itu yang sekarang benar syariah, DP-nya gede dan juga cicilannya gede, kan nggak ada denda dia. Dan juga kita harus dicek keuangannya oleh bank syariahnya. Mampu nggak kira-kira orang ini? Kalau nggak mampu nggak dapat. Menggadaikan surat tanah ke bank, hukumnya gimana? Ya nggak boleh. Ya termasuk meminjam uang dari bank, dan bank nggak mungkin dia nggak menarik keuntungan. Bank itu ya namanya bank. Ikut bisnis MLM. Mengikuti seminar, tidak ada riba. Iyalah, mana mau MLM bilang punya dia riba, pergi galau wong. Produknya halal. Iya, produk MLM kebanyakan halal memang, enggak bahas produk, Pak. Bahas skemanya. Produknya bagus-bagus, saya termasuk penikmatnya dulu. Ada Keling dulu, profil klorofil ya dulu. Masa-masa saya SMA dulu. Nah, ya. Bagus. Ya, propolis misalnya bagus semua itu. Jika produk tersebut bukan member kita tidak mendapatkan keuntungan, namun mendapatkan poin, dan poin tersebut bonus, ini ya nggak boleh teman-teman ya. Horor, nggak jelas. Dan zolim sama bawahan. Jadi kamu plus saja barang itu. Yang penting bagaimana biar dapat bonus. Gini Pak, logikanya kalau kita jualan, pengen saingan kita sedikit atau banyak? Sedikit. Ini malah nyari saingan, kan aneh. Semakin banyak yang jual semakin senang dia, karena poinnya bukan di market, bukan di salesnya, tapi di poin. Nah ini ya yang jadi masalah. Ada buku bagus sekali, apakah MLM haram, bagus sekali, Ustadz Khalid Syamhudi yang nulisnya ya. Itu dibahas semua situ. Jual beli makanan, buah, orang beli kemudian kembaliannya kita tidak ada. Kemudian orang yang beli berkata besok saja kembaliannya. Gak masalah, buah bukan harta komoditi riba. Iya, agak balik asalnya, aku ambil pempek. Ada usaha ada katik besok be, dak apa pempek. Bukan komoditi riba, beda duit sama duit tadi, ya. Duh. Sabar. Beli emas langsung di toko, tapi bayarnya lewat mobile banking atas transfer walau di depan penjual emas termasuk tunai itu, ya. Asal dia masih bertatap muka, ya langsung dikirim transfer gitu. Karena transfer termasuk pembayaran yang tunai. Transfernya nggak masalah Pak, masalahnya itu barangnya yang datang, bukan transfernya, ya. GoPay tapi tidak pakai voucher, potongan sama dengan jumlah. Kalau emang nggak ada diskon nggak masalah ya. Tapi kebanyakan pakai diskon, ya. Bukankah arisan buka pintu utang? Iya benar. Apa hukum utang? Haram nggak ngutang Pak? Boleh. Ada ustadz yang mengharamkan arisan. Saya memang sudah setuju beliau mengharamkan arisan. Karena katanya membuka pintu utang. Nggak ada. Kita harus bahas masalah hukum dengan maslahat. Hukum maslahat beda. Boleh atau tidak boleh, lebih baik beda. Boleh arisan boleh,
tapi lebih baik jangan. Begitu, jangan haram arisan. Kenapa buka pintu utang? Nabi berutang. Apakah haram berutang? Enggak. Ya. Ketika melunas utang memberi hadiah, bukankah itu riba karena beri? Nah, nak bantah uang ini. Nabi sendiri mengatakan, khairukum ahsanakum qadaan. Yang terbaik adalah yang membayar apa? Utang lebih, kata Nabi itu. Ya. Baik berdebat kita udah ya. Anda senang berdebat ya. Enggak cacatnya baik itu tuh. Saya pernah ikut arisan, setiap kali narik kami kasih uang 50.000 ke bandar arisan. Enggak boleh, bandar arisannya makan riba. Ya, dia sudah jadi member, lah dapat untung dari minjemin uang, kan enggak boleh. Kalau member be, apa nak ADM be, enggak usah gabung dia di sana. Jadi memang sebagai jasanya karyawan arisan. Maaf ya yang ini luar ya. Dalam jual beli ketika membelikan uang kembalian uangnya kurang lalu sisanya nanti. Tergantung kau jual beli apa. Kalau kau jual beli emas tidak boleh, harus apa? Sama. Harus tunai. Yang dibahas nih komoditi riba. Nah kau beli motor, mobil, agak duitnya tidak apa-apa. Ya. Oh idam. Tidak ada. Main-main baik itu. Kadang ada tuh heran, memang setiap kali bahas masalah ini, kenapa kebahas masalah tukar tambah HP? Itu kan bukan komoditi riba yang kita bahas 6. Emas, perak, gendum, kurma, garam. Yang lain mah enggak apa-apa, nak age duitnya utang apa-apa. Ya. Nah dia beli bakso, nak beli mie ayam age duitnya enggak masalah. Nak bayar lebih, lebihannya enggak masalah. Tapi kalau yang ini ada syarat-syarat yang kita bahas tadi. Demikian kita akhiri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.